وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, malam ini kita lanjutkan pelajaran kita, yaitulah yang berkenaan dengan haji. Karena sebentar lagi umat Islam dari segala penjuru dunia akan menjadi tetamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitulah yang mampu mereka berangkat menunaikan perintah Allah untuk berhaji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-Hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafathara wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Yaitulah pelaksanaan ibadah haji itu adalah pada bulan yang sudah ditetapkan, yaitu bulan Zulhijjah, yang mana barang siapa melaksanakan perintah haji ini, Allah minta dijaga 3, wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan kalian bercumbu-cumbuan. Jadi orang melaksanakan haji itu dilarang bercumbu-cumbu antara suami dan istri maupun dengan yang lain. Wala fusuqa, jangan berbuat yang fasik, yang berbuat dosa. Dan yang ketiga, wala jidala fil hajj, jangan berbantah-bantahan. Jadi ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaknya siapapun yang menunaikan ibadah haji hendaknya membawa bekal. Dan kata Allah, wa tazawwadu, berbekallah kalian semua, fa inna khairaz zadid taqwa, dan sungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jadi orang yang mengerjakan haji itu jangan berbuat rafas, berbuat fasik, berbantah-bantahan. Hendaknya dia fokus melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, atau berbekal takwa. Nah, ini adalah sebaik-baik wattaquni ya ulil albab, hendaknya kalian takut kepadaku, wahai orang-orang yang diberi pengetahuan. Jadi orang berangkat haji ini adalah orang yang dipanggil oleh Allah untuk mendapat melaksanakan ibadah haji. Oleh sebab itu mereka ini dianjurkan untuk membaca kalimat-kalimat talbiyah, karena panggilan Allah ini mesti dijawab
masing-masing umat Islam yang melaksanakan ibadah haji. Yang mana kita sudah kenal bacaannya, yaitulah labbaik Allahumma labbaik. Kami penuhi panggilan-Mu ya Allah untuk berhaji. Kami penuhi panggilan-Mu ya Allah untuk berhaji. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini semua umat Islam yang pergi haji, tak kala mereka menuju Padang Arafah, tak kala mereka menuju kota Mekah, hendaknya mereka baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Jadi ini jawaban daripada panggilan Allah. Jadi yang pergi haji semua baca kalimat-kalimat talbiyah. Ya. Kalau kita malam ini baca, pada pengajian ini baca, mudah-mudahan memang nanti suatu hari Allah panggil kita untuk pergi haji. Amin. Semua umat Islam itu menjadi tetamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang pergi haji itu disebut Duyufur Rahman, tetamu-tetamu Allah yang maha belas kasih. Jadi orang yang berangkat haji itu adalah tetamunya enakan kalau jadi tetamunya maka kita apabila kita sudah mampu dapat berangkat ke sana, hendaknya kita berangkat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Karena Allah semata-mata ini kewajiban setiap orang Islam, yaitulah wajib pergi haji karena Allah, untuk berhaji ke Baitullah bagi yang mampu untuk pergi ke sana. Manis tata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu
jihad. Jadi kalau kita sudah mampu, jangan ditunda-tunda. Kemudian haji ini bukan untuk berwisata maupun umroh, bukan untuk berwisata umroh. Ya. Ini banyak saya melihat umat Islam ini wisata umrah, bukan wisata, tetapi ibadah. Kita melaksanakan rukun Islam yang kelima karena bukan wisata. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kalau kalian niatnya itu kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka yang kalian dapatkan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kalau niat hijrahnya itu karena ingin dapat dunia atau perempuan yang hendak dia nikahi, maka dia hanya dapat dunia dan perempuan yang hendak dia nikahi. Dia tidak dapat keridhaan Allah dan keridhaan Roh, kecintaan Allah, kecintaan Roh, dan lain-lain sebagainya. Jadi yang haji karena Allah, umroh karena Allah, dia dapatkan ganjaran dari Allah. Yang pertama, lepas daripada kewajiban sebagai umat Islam. Yang mana kita umat Islam diwajibkan satu hari satu kali. Seumur hidup wajib melaksanakan haji itu satu kali. Jadi kalau kita sudah mampu, jangan ditunda-tunda. Oleh kemudian pergilah haji, pergilah umroh karena Allah. Kalau kalian niatnya begitu, maka kalian akan dapatkan Allah. Tetapi kalau kalian wisata haji, wisata umroh, kalian cuma dapat wisata, tidak dapat apa-apa di sisi Allah. Paham ini? Nah, ini yang kasih iklan wisata umroh. Jangan salah niat. Kita ibadah umroh itu bukan untuk wisata. Kita pergi haji itu bukan untuk wisata, tetapi kita pergi haji karena diperintah Allah, kita taati. Sami'na wa ata'na ya Allah, karena kau wajibkan aku ibadah haji sekali seumur hidup, maka aku berangkat haji karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada awal tadi, tak kala kita melaksanakan haji, faman farada fihi al-hajj fala rafasa, jangan berbuat rafas, cumbu-cumbuan, wala
wala fusuqa, jangan berbuat dosa. Berbuat Asik. wala jidala, jangan berbantah-bantahan satu sama lain. Hendaknya berbekal ini nih harus diingat untuk yang berangkat haji. Ingat pesan Allah, jangan cumbu-cumbu, jangan berbuat dosa, jangan berbantah-bantah. Kemudian dipesan oleh Allah seluruh para hujjah yang berangkat haji, wa tazawwadu, hendaknya kalian berbekal semua, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi konsentrasi tak kala melaksanakan haji itu kita berbekal takwa. Kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Jadi orang bertakwa itu yaitulah imtisalil awamiri, melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabin nawahi, dan meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah. Jadi ini paham apa yang mesti dibawa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini didengar oleh yang mau berangkat haji. Apa yang mesti disiapkan, yaitulah pertama niatnya harus betul dan bersih. Innamal a'malu bin niat. Jadi yang mau berangkat haji niatnya betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ingat, tak kala melaksanakan haji, yaitu jangan bercumbu-cumbuan. Umpamanya yang bawa istri bercumbu-cumbuan sama istrinya nggak boleh. Kemudian jangan berbuat dosa. Umpamanya macam-macam berbuat fasik itu adalah perbuatan dosa. Umpamanya ngegunjing kawan, mencuri, umpamanya karena lagi sholat semua barang yang tinggal di kamar diambil, nggak boleh. Wala fusuqa, jangan berbuat dosa. Wala jidala, ini umat Islam itu datang dari seluruh penjuru dunia, artinya berjejal-jejal. Kita usahakan wala jidala, jangan berbantah-bantahan sesama muslim. Hendaknya berbekal semua takwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajjal bait fala rafasa wala fusuqa. Bab ayatnya ini, wa qala alaihi salatu wassalam, wa man hajjal bait walam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumi waladatu ummuk. Jadi Rasulullah katakan, siapa yang haji ke Baitullah, tidak berbuat ropas, tidak berbuat fasik, kembali suci bersih sebagaimana dilahirkan ibunya. Jadi raja'a ka yaumi waladatu ummuk. Jadi kata Rasulullah tadi, orang haji jangan berbuat
fasik. Jangan berbuat berbantah-bantah, hendaknya berbekal takwa. Nah, man hajjal bait walam yarfus walam yafsuk, kata Rasulullah, raja'a kayaumi waladatuhu ummuh. Jadi mereka kembali dari haji itu sudah suci bersih, artinya mendapat ampunan Allah dan hajinya diterima oleh Allah, maka dia kembali laksana dilahirkan ibunya. Tetapi tadi lihat ayatnya dan hadisnya berkaitan. Kemudian sebelum menunaikan ibadah haji itu ada kesempatan waktu, ya. Jadi apabila ada waktu, pergilah umrah, ya. Kalau badannya fisiknya kuat, ya. Nah, dari umrah ke umrah kata Rasulullah, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Apabila kita melaksanakan ibadah umrah yang satu dengan umrah yang lain, merupakan tebusan dosa yang diperbuat antara umrah yang satu dengan umrah yang lain. Dan orang yang mendapat haji yang mabrur, haji yang diterima Allah, itu tidak ada balasannya, kata Rasulullah, kecuali surga. Ya. Nah, ini. Jadi sekali lagi, apabila kita diberi kemampuan oleh Allah untuk pergi haji, laksanakan perintah, tapi jangan wisata, bukan wisata haji, bukan wisata umrah, tetapi laksanakan haji itu semata-mata niatnya karena kalau niatnya karena Allah, dia akan dapatkan Allah, umpama keridhaannya, kecintaannya, ya, rahmatnya dan seterusnya. Tapi kalau seperti kebanyakan ini, wah, ikutlah wisata umroh katanya. Ini mau wisata apa mau ibadah? Nah, yang wisata dia cuman dapat wisata doang, jalan doang, sama Allah kagak ada. Oleh sebab itu hati-hati, ya. Jangan ikut-ikutan pergi haji atau pergi umroh untuk wisata. Tetapi pergilah haji karena kemudian apabila kita pergi haji, ya, jangan kita cumbu-cumbuan. Jangan kita berbuat fasik. Jangan kita berbantah-bantahan. Ya, tadi saya sudah jelaskan. Tetapi hendaknya kalian berbekal semua. Siapapun yang melaksanakan haji ini, bawalah bekal, kata Allah, dan ketahuilah sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Nah, bawalah takwa. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, man hajjal bait walam yarfus walam yafsuk raja'a kayaumi waladatuhu. Siapa pergi haji tidak berbuat ropas, tidak berbuat fasik, maka kembali suci bersih, artinya diampuni
diampunkan Allah, hajinya diterima Allah. Laksana bayi yang dilahirkan ibu. Enak nggak tuh? Nah, Maka Rasulullah di lain hadis katakan al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ibadah umrah dengan umrah yang lain tebusan antara keduanya. Apa yang dimaksud? Kita umrah hari ini, kita umrah lagi besoknya atau 3 hari setelah itu. Nah, dosa yang kita perbuat ini itu diampunkan Allah. Jadi ibadah umrah dengan umrah yang lain kafaratun lima bainahuma, tebusan antara dosa itu. Ya, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang diterima, haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kata Rasulullah kecuali surga. Ya. Apa tanda-tanda haji mabrur? Haji mabrur tandanya sebelum pergi haji nggak taat sama Allah, nggak taat sama Rasul. Pulang haji jadi taat sama Allah, taat sama Rasul. Ya. Sebelum haji sholat ya sholat, tapi banyak tinggalnya. Ya. Tetapi setelah pulang haji tidak ada sholat yang wajib ditinggalkan, jadi dia sholat. Kemudian sebelum haji dia nggak mengeluarkan zakat, padahal dia sudah kena hitungan hisab untuk mengeluarkan zakat. Dia tidak mengeluarkan zakat sebelum pergi haji. Setelah pergi haji, karena hajinya mabrur, pulang haji dia mengeluarkan zakat. Begitu juga sebelum haji, puasanya cuma 10 hari. 20 hari nggak puasa, nggak diganti lagi. Ya, kekurangannya nggak diganti di bulan yang lain. Tetapi setelah pergi haji, dapat haji puasanya penuh, full 1 bulan penuh. Jadi orang yang mendapatkan haji yang mabrur itu adalah bertambah taat setelah pulang haji. Tapi sebaliknya, haji yang mardud artinya yang ditolak. Pulang haji malah kagak sembahyang. Habis pulang haji kagak bayar zakat. Pulang haji tidak puas. Ini namanya haji mardud. Haji yang ditolak. Kenapa? Habis pergi haji malah meninggalkan apa-apa yang diperintah oleh Allah. Nah, paham perbedaannya haji mabrur dengan haji silahkan lihat dirinya masing-masing. Kalau pulang haji makin taat, makin ibadah kepada Allah, insya Allah haji kita mabrur. Nah, kata Rasulullah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan orang yang hajinya diterima oleh Allah itu kecuali surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita malam ini mendengar tentang
Batan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'iyan mashkura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tadur. Ya alima ma fis sudur, ahrijna ya Allah, ahrijna ya Allah, ahrijna ya Allah, minat dhulumati ila nur. Allahumma adid ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa kari ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma asrah sudurana wa nawwir qulubana wa hatim bisalihati a'malana. Tawaffana musliman wa alhiqna bis-salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliqul mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.